Injury time bursa transfer, Real Madrid segera bungkus Kylian Mbappe. Inter Miami versus Nashville SC 0-0. Akhirnya Messi tak cetak gol maupun assist. Ten Hag pusing 7 keliling, pilar MU yang cedera jelang tantang Arsenal. Bukan geram dengan penampilan Chelsea, inilah alasan Mauricio Pochettino keluar pertandingan lebih awal. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, share channel ini, dan juga nyalain loncengnya jika kalian ingin berita terupdate seputar sepak bola. Kepindahan Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain ke Real Madrid dikabarkan akan diumumkan dalam beberapa jam mendatang. Menurut media Spanyol Voz Populi via Sport Bible, Rabu 30 Agustus 2023, Presiden Real Madrid Florentino Perez akan menyelesaikan penandatanganan Mbappe. PSG disebut menurunkan harga Mbappe sebesar 50 juta euro. Transfer ini bisa diresmikan dalam beberapa jam, bahkan sore ini, tapi masih ada beberapa batasannya. Laporan tersebut mengklaim bahwa kepergian Karim Benzema yang tidak terduga dan cederanya Vinicius Junior menyebabkan Perez mempercepat kesepakatan untuk membawa Mbappe ke Real Madrid. Guna meyakinkan PSG, Real Madrid sudah menyiapkan mengajukan tawaran 120 juta euro. Los Blancos harus cepat karena jendela transfer musim panas ditutup pada 1 September 2023. Jika bisa mendapatkan Mbappe, Real Madrid tak pusing lagi karena telah mendapatkan pengganti Karim Benzema. Tapi melihat besarnya angka yang dipatok PSG, Real Madrid harus berpikir 7 kali. Timnas Indonesia U17 menelan kekalahan di laga uji coba pada hari Rabu 30 Agustus 2023. Menghadapi Timnas Korea Selatan U17, Garuda Asia harus tumbang dengan skor 1-0. Gol satu-satunya yang tercipta di laga ini dicetak oleh Baek Gaon di pertengahan babak kedua. Kekalahan ini menjadi bahan pembelajaran yang penting bagi anak asuh Bima Sakti untuk menyambut gelaran Piala Dunia U17 2023 yang akan digelar dalam 2 bulan lagi. Pertandingan yang digelar di Stadion Patriot Bekasi ini berjalan intens. Meski berstatus sebagai tuan rumah, Korea Selatan berani tampil menyerang sejak awal laga. Hasilnya di menit ke-66, Korea Selatan berhasil membobol gawang Indonesia. Berawal dari upaya Ikram untuk menepis umpan tarik Korea Selatan, bola malah jatuh ke kaki Baek Gaon yang tidak terkawal dan tanpa kesulitan, ia menceploskan bola ke gawang Indonesia. Skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Korea Selatan. Hingga akhir pertandingan, skor bertahan untuk kemenangan Korea Selatan. Inter Miami menjamu Nashville SC dalam lanjutan kompetisi MLS Kamis 31 Agustus 2023. Lionel Messi dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan. Laga di DRV PNK Stadium ini berkesudahan imbang tanpa gol alias 0-0. Untuk pertama kalinya selama memperkuat Inter Miami, Messi tak mencetak gol maupun assist. Dalam 9 penampilan bersama Inter Miami sebelum ini, Messi tak pernah absen mencetak gol dan atau assist. Totalnya adalah 11 gol dan 3 assist. Dalam 9 laga itu, Inter Miami bahkan selalu menang atau termasuk adu penalti. Namun streak gol atau assist dan kemenangan Messi itu akhirnya terhenti di penampilannya yang ke-10 di laga kontra Nashville. Messi sebelumnya sudah sekali menghadapi Nashville yakni di final Leagues Cup. Waktu itu Messi mencetak 1 gol lalu membantu Inter Miami jadi juara lewat kemenangan adu penalti. Hasil drawing putaran ketiga Carabao Cup 2023, Chelsea yang baru saja memastikan diri lolos dari putaran kedua bakal bertemu dengan Brighton di putaran selanjutnya.
Chelsea merupakan satu dari 24 klub yang berhasil lolos dari putaran kedua. Seluruh pemenang ini menyusul 8 klub Premier League lain yang sudah lebih dulu mendapatkan tempat di putaran ketiga. Dengan begitu, total klub yang bertanding di putaran ketiga sebanyak 32 klub, 16 pertandingan akan dimainkan dalam sistem satu leg dan langsung adu penalti ketika skor imbang selama 90 menit. Pada drawing yang dilakukan selepas seluruh pertandingan putaran kedua terlaksana, Chelsea dipastikan akan bertemu Brighton. Laga digelar di Stamford Bridge. Pertemuan ini bakal jadi tantangan berat bagi Chelsea, khususnya Mauricio Pochettino. Terakhir kali Chelsea menang lawan Brighton terjadi pada 2020 lalu. Chelsea ternyata juga mengalami 2 kekalahan beruntun kala berhadapan dengan Brighton alias selalu kalah pada musim 2022-2023 lalu. Manchester United menghadapi situasi mengkhawatirkan menjelang duel sengit pada pekan keempat Liga Inggris 2023-2024. MU akan menyambangi Arsenal di Stadion Emirates, London, Minggu 3 September 2023. Problem yang dihadapi MU adalah cedera sejumlah pilarnya yang terus bertambah jelang lawatan mereka menghadapi Arsenal akhir pekan ini. Awal musim ini kurang meyakinkan bagi tim asuhan Erik ten Hag setelah dikalahkan Tottenham. Kemudian akhir pekan kemarin harus bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk mengamankan kemenangan di Old Trafford. Beberapa pemain inti tim Setan Merah belum tentu bisa tampil saat MU jumpa Arsenal, yakni bek andalan mereka Raphael Varane harus menepi beberapa minggu karena cedera. Kemudian ada Mason Mount akan absen hingga jeda internasional bulan depan karena cedera. Luke Shaw yang dikonfirmasi oleh Ten Hag akan absen lebih karena bek kiri ini mengalami cedera otot. Dan Tyrone Malacia cedera bahkan sejak musim ini belum berjalan. Namun ada kemungkinan Rasmus Højlund bisa bermain melawan Arsenal akhir pekan nanti. Hanya saja, apakah Ten Hag siap menanggung resiko dalam pertandingan krusial nanti jika ngotot memainkannya? Ex-back Manchester City Micah Richards mengakui Calvin Phillips memang tak akan mendapat banyak kas bermain di Etihad, namun ia melarang The Citizen melepasnya ke Liverpool. Phillips tampil apik saat membela Leeds United. Ia kemudian diangkut Man City pada musim panas 2022 lalu. Sayangnya di City, Phillips kesulitan tampil seperti di Leeds, sebab ia sempat mengalami cedera dan mengalami masalah kebugaran. Selain itu, ia juga kesulitan bersaing dengan Rodri. Sejauh ini Phillips hanya bermain sebanyak 21 kali bagi City. Masa depan Calvin Phillips kemudian disebut tak jelas. Ia kemudian disebut bisa cabut dari Manchester City pada musim panas 2023 ini. Kebetulan ada klub yang siap menampungnya. Klub itu adalah Liverpool. Meski demikian, Micah Richards berharap Manchester City jangan sampai melepas Calvin Phillips ke Liverpool. Pasalnya, ia yakin Phillips akan sangat cocok bagi The Reds. Mauricio Pochettino menyaksikan tim Chelsea-nya sanggup bangkit dari ketertinggalan untuk menghindari kekalahan mengejutkan di Carabao Cup 2023-2024 dari AFC Wimbledon, dan ia juga memberikan alasan yang menghibur mengapa dirinya keluar lebih awal di babak pertama. The Blues sukses meraih kemenangan atas tim dari League 2 dalam babak kedua Carabao Cup. Bermain di Stamford Bridge Kamis 31 Agustus 2023 dini hari WIB, mereka kalahkan sang lawan dengan skor tipis 2-1. Seusai pertandingan, Pochettino mengakui bahwa ia meninggalkan lapangan lebih awal bukan karena frustasi dengan penampilan anak asuhnya, melainkan dirinya tidak sabar untuk ke toilet. Pelatih asal Argentina itu tertangkap kamera langsung menuju ke ruang ganti sesaat sebelum peluit babak pertama berbunyi. Butuh ke toilet, tidak kecewa dengan permainan, memang benar saya perlu ke toilet dan kemudian melihat laporan babak pertama dan membuat beberapa peluang seperti Nico Jackson, bukan karena saya kecewa, ujarnya.
Arsenal akhirnya resmi melepas Folarin Balogun ke AS Monaco. Pemain timnas Amerika Serikat itu pindah ke Monaco secara permanen. Balogun dipinjamkan ke Reims pada musim lalu. Dia tampil sangat luar biasa di Prancis dengan mencetak 21 gol dari 37 pertandingan. Setelah kembali ke Arsenal, Balogun tidak masuk dalam rencana Mikel Arteta. Alhasil penyerang berusia 22 tahun itu harus mencari klub baru di musim panas ini. Balogun sempat dikaitkan dengan Inter Milan dan Chelsea sepanjang musim panas ini. Namun Balogun pada akhir memutuskan untuk tetap melanjutkan karirnya di Ligue 1 pada musim ini. Berdasarkan pernyataan resmi klub, Balogun telah resmi bergabung ke Monaco. Penyerang timnas Amerika Serikat itu direkrut secara permanen. Kedua klub tidak menjelaskan secara rinci nilai transfer Balogun. Namun BBC menyebut kepindahan Balogun ke Louis II Stadium seharga 35 juta pounds. Balogun menandatangani kontrak 5 tahun bersama Monaco. Pemain berusia 22 tahun itu sekarang terikat kontrak dengan klub sampai Juni 2028.